Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan tokoh utama bernama Rama. Dia adalah seorang anggota polisi yang baru saja direkrut menjadi pasukan elit. Pagi itu, Rama mengawali harinya dengan beribadah dan juga olahraga rutin. Sebelum pergi untuk misi pertamanya, Rama pun pamit pada keluarganya. Aku akan boleh pulang. Scene lalu berpindah pada sebuah mobil yang sedang membawa Rama dan pasukan elit yang akan menjalankan misinya. Pasukan itu dipimpin oleh seorang sersan yang bernama Jaka. Pagi itu, mereka mendapat misi untuk menyerbu sebuah apartemen tua di tengah kota. Di tempat itulah, seorang gembong kriminal bernama Tamariyadi mengurus bisnis hitamnya. Selama 10 tahun, apartemen yang menjadi markasnya itu tak pernah tersentuh oleh polisi dan juga hukum. Alasannya, karena banyak oknum pejabat dan juga polisi yang sudah menerima suap dari Tama. Dalam mengelola bisnisnya, Tama dibantu oleh dua orang kepercayaan bernama Andi dan Medog. Tunggu sebentar ya. Sabar. Sampai mana tadi? Sesampainya di sana, Sersan Jaka langsung menemui atasannya yang bernama Letnan Wahyu. Dialah orangnya yang sudah memberi misi ini pada Sersan Jaka dan juga pasukannya. Kemudian, misi penyerbuan itu dimulai dengan membagi tim menjadi dua. Sersan Jaka dan Letnan Wahyu beserta timnya akan menerobos masuk melalui pintu utama. Sementara tim lainnya akan menerobos melalui pintu alternatif di belakang. Selanjutnya, mereka tiba di depan pintu utama dan menemukan seorang penghuni apartemen bernama Gofar yang akan mengantar obat untuk istrinya di kamar 726. Saya sendirian di atas. Dia nunggu obat ini. Duduk. Kamar Bapak nomor berapa? 726. Apaan nih? Udahlah. Lu awasin dan tempel dia terus. Lalu setelah itu, berbekal kunci milik Gofar, Sersan Jaka dan pasukannya pun mulai masuk dan menyisir setiap lantai di apartemen itu. Sesampainya di lantai 5, mereka bertemu dengan salah satu penghuni yang masih remaja. Ketika Sersan Jaka akan mendekati, Apa itu perlu? Itu perlu. Scene lalu berpindah pada Tama yang sudah mengetahui kedatangan mereka. Ia lalu menyuruh Medog untuk menutup semua akses yang ada di sana. Kemudian,
ia menghubungi semua anak buahnya untuk menyambut para polisi itu. Lalu setelah itu, satu persatu anggota polisi pun mulai mereka habisi. Sekarang. Tahan. Biarkan dia berkerja. Lantai 5 aman. Sementara itu, ketika Sersan Jaka dan pasukan berada di lantai 6, Tama yang berada di ruang kontrol utama segera mematikan lampu di semua blok apartemen. Pada kesempatan itu, Gopar berhasil kabur dan kembali ke kamarnya. Kemudian, melalui pengeras suara, Tama mengumumkan bahwa tamu yang tak mereka undang berada di lantai 6. Ia lalu meminta kepada para penghuni untuk mengusirnya. Dan sebagai imbalannya, jika mereka berhasil mengusirnya, mereka akan dibebaskan tinggal tanpa dipungut biaya. Mendengar itu, Sersan Jaka yang sadar bahwa mereka sudah terpojok segera mendesak Letnan Wahyu untuk menghubungi markas dan meminta bantuan. Di saat itulah, Letnan Wahyu akhirnya mengatakan bahwa misi yang sedang mereka jalani bukanlah misi yang resmi, sehingga tak mungkin ada bantuan yang datang untuk mereka. Sebenarnya, tujuan Letnan Wahyu menyerbu tempat itu adalah untuk melenyapkan bukti bahwa ia dan para petinggi polisi sudah menerima suap dari Tama. Caranya dengan melenyapkan Tama secepatnya. Kemudian, di tengah kegelapan itu, tanpa mereka sadari, anak buah Tama sedang mengincar posisi mereka. Karena kecerobohan salah satu pasukan, keberadaan mereka pun akhirnya diketahui. Lalu setelah itu, baku tembak pun dimulai. Sementara itu, di ruang kontrol utama, Tama yang melihat Letnan Wahyu semakin marah karena ia tahu apa tujuannya. Kemudian, Andi yang ikut melihat monitor tak sengaja melihat Rama di antara pasukan itu. Entah kenapa, dalam tatapannya itu, ia seolah begitu kenal dengan Rama. Kembali pada pasukan, Sersan Jaka yang sadar bahwa mereka makin terdesak, segera memerintah sisa pasukannya untuk masuk ke salah satu ruang yang paling dekat. Setelah menutup pintu menggunakan properti yang ada, tiba-tiba kemudian Rama berinisiatif untuk kabur dari ruang itu dengan menjebol lantainya. Setelah berhasil, Sersan Jaka segera turun, namun anak buah Tama langsung menyerbunya. Lalu setelah itu, bentrokan selanjutnya pun dimulai.
Ketika salah satu pasukan mencoba kembali membobol lantai, tiba-tiba ia pun harus tewas dan salah satu pasukan yang bernama Bowo juga terluka. Kemudian, Rama kembali berinisiatif meledakkan sisa musuh menggunakan tabung gas yang ada. Lalu setelah itu, sementara itu di ruang kontrol utama, Tama yang mulai khawatir langsung memerintahkan Andi dan Medog untuk turun dan membereskan semuanya. Lalu setelah itu, mereka berdua pun segera pergi. Tak jauh dari tempat ledakan, muncullah geng parang yang akan menghabisi para pasukan polisi. Mereka adalah orang-orang yang bengis dan tak kenal ampun. Kembali pada pasukan, setelah ledakan tadi, jumlah pasukan yang tersisa tinggal 5 orang, yaitu Rama, Sersan Jaka, Letnan Wahyu, Dagu, dan juga Bowo. Mereka kemudian memisahkan diri menjadi 2 tim. Sersan Jaka, Letnan Wahyu, dan Dagu tetap berada di lantai 5 untuk mencari tempat yang aman. Sementara Rama dan Bowo naik ke lantai 7 untuk mencari kamar Gofar. Tak lama setelah itu, pasukan geng parang masuk ke tempat ledakan. Ketika mereka hampir menemukan tim Sersan Jaka, di waktu yang bersamaan terdengar keributan di lantai 7. Geng parang pun segera pergi menuju lantai 7. Sementara itu, di lantai 7, Rama harus bertarung melawan para musuh yang ada di sana. Setelah semuanya dikalahkan, Rama berhasil menemukan kamar Gofar dan langsung meminta tolong kepadanya. Kemudian, Gofar segera memasukkan mereka ke ruang rahasia di kamarnya. Tak lama setelah itu, pasukan geng parang masuk ke tempat Gofar. Mereka langsung menggeledah karena Gofar mengaku tak tahu soal keberadaan Rama. Ketua geng yang masih curiga pun segera ikut menggeledah ruangan itu. Lalu setelah itu, ketika parangnya mengenai pipi Rama, Gopar membuat keributan yang membuat perhatian ketua geng teralihkan. Alhasil, Rama dan Bowo pun selamat dari kebengisan mereka. Setelah geng parang pergi, Rama mengobati Bowo dan berencana untuk mencari jalan keluar dari tempat itu. Gopar lalu mengatakan satu-satunya jalan keluar adalah pintu utama yang tadi mereka lewati. Di scene inilah, berkat informasi dari Gopar, Rama akhirnya tahu bahwa Letnan Wahyu memiliki hubungan bisnis dengan Tama. Kemudian, setelah obrolan itu, Rama pergi dan menitipkan Bowo pada Gopar. Dalam perjalanannya, Rama tak sengaja bertemu dengan geng parang.
Lalu tanpa basa-basi, mereka langsung mengejar dan pertarungan pun dimulai. Setelah semuanya kalah, Rama kembali berjalan dengan sepoyongan. Lalu tiba-tiba, Rama berhasil ditangkap oleh Andi. Scene lalu berpindah pada Sersan Jaka yang marah pada Letnan Wahyu karena menolak untuk mencari Rama dan juga Bowo. Ia lalu mempertanyakan integritas Letnan Wahyu sebagai polisi. Meski dengan terpaksa, Letnan Wahyu akhirnya menuruti perintah dari Sersan Jaka. Kemudian, ketika Sersan Jaka akan pergi, tiba-tiba setelah membiarkan Wahyu dan Dagu pergi, Sersan Jaka harus melawan algojo terbaik Rama yaitu Mad Dog. Lalu setelah itu, pertarungan pun dimulai. Sebenarnya kurang kalau begini. Nggak ada gregetnya. Ini baru asik. Ini baru ada gregetnya.
Dan pada akhirnya Sersan Jaka harus meregang nyawa di tangan Medog. Scene lalu berpindah kembali pada Rama dan juga Andi. Di scene ini terkuaklah fakta bahwa Andi adalah kakak kandung dari Rama yang selama 6 tahun ini pergi dari rumah karena masalah keluarga. Dalam misi ini, selain menjalankan tugasnya, Rama berniat untuk membawa Andi pulang kembali. Namun sayangnya, Andi tak mau menerima ajakan itu. Setelah mengatakan bahwa ia akan membantu Rama keluar dari tempat itu, mereka berdua pun lalu berpisah. Di tengah perjalanan, Andi bertemu dengan Medog yang menyeret mayat Sersan Jaka untuk disetorkan. Dari kejauhan, Rama juga melihat kejadian itu. Sesampainya di ruang kontrol utama, Tama yang curiga pada Andi langsung menginterogasinya. Lalu tiba-tiba, ternyata melalui kamera CCTV, Tama sudah mengetahui apa yang sudah dilakukan Andi pada Rama. Lalu setelah itu, Tama mengancam akan membunuh Rama di depan mata Andi. Sementara itu, ketika Rama melanjutkan perjalanannya, ia bertemu kembali dengan Dagu dan juga Letnan Wahyu. Setelah itu, mereka berencana untuk menangkap Tama dan menjadikannya sebagai tiket keluar dari tempat itu. Setelah sepakat, mereka segera pergi menuju markas Tama di lantai 15. Namun, sebelum bisa ke sana, mereka harus melewati lab narkotika dan mengalahkan semua penjaganya. Lalu setelah itu, pertarungan pun dimulai. Setelah semuanya dikalahkan, mereka melanjutkan kembali tujuannya. Namun di tengah jalan, Rama mendengar suara Andi yang sedang disiksa. Ia lalu menghampiri suara itu untuk menyelamatkan Andi. Lalu setelah itu, pertarungan 2 lawan 1 pun dimulai.
Dan pada akhirnya, Medok berhasil dikalahkan dengan menancapkan lampu neon di lehernya. Sementara itu, Letnan Wahyu dan Dagu berhasil membekuk Tama. Namun tiba-tiba, Letnan Wahyu membunuh Dagu dengan menembaknya. Kemudian, Andi dan Rama tak sengaja berpapasan dengan Letnan Wahyu. Ia lalu mencoba menembak Rama, namun tak bisa. Tama lalu menggertak dengan mengatakan bahwa ia sudah tahu soal misi itu, karena atasan Letnan Wahyu yang bernama Reza sudah mengabarinya. Tama juga mengatakan Letnan Wahyu sengaja dikirim untuk dihabisi oleh Tama, karena dia hanya dianggap sampah oleh para petinggi yang sudah disuap oleh Tama. Mendengar itu, Wahyu pun kalap dan langsung menembak Tama. Kemudian, ia mencoba bunuh diri namun gagal. Rama lalu menangkap Letnan Wahyu tanpa perlawanan. Setelah kematian Tama, Andilah yang berkuasa di gedung itu. Ia lalu menyuruh semua penghuninya untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Setelah itu, Andi memberi Rama sebuah kotak yang berisi rekaman daftar hitam para polisi korup yang disuap oleh Tama. Kemudian, Andi mengawal Rama, Bowo, dan juga Letnan Wahyu untuk keluar dari gedung itu. Rama kembali mengajak Andi pergi, namun ia tetap menolaknya. Lalu setelah itu, Andi dan Rama pun berpisah.